Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kami akan melakukan pelimpahan jasa untuk melapangkan jalan Ibu almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati yang meninggal di Australia. Semoga dengan pelimpahan jasa, dengan doa, dengan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan segera mengantarkan arwah beliau Ibu Chen Mimi Yuniati terlahir di alam bahagia. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Hancur leburlah badan jasmani, terhentilah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi dari paduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Proses kelahiran kembali ini dalam agama Buddha disebut sebagai tumimba lahir atau punarbawa. Berbeda dengan konsep reinkarnasi yang berpandangan adanya satu entitas kekal yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Tumimba lahir dipahami sebagai kesinambungan proses kehidupan. Saat kematian ada sekaligus saat kelahiran, kehidupan baru. Ini dapat diumpamakan sebagai sebuah lilin yang telah habis. Namun sesaat sebelum apinya padam, ada lilin baru yang menyebabkan api tetap menyala. Api tersebut bukanlah api dari lilin lama, bukan pula ciptaan baru, melainkan merupakan kesinambungan proses sebelumnya. Selama seseorang satu makhluk masih berada dalam siklus kehidupan dan kematian atau samsara, maka ia akan selalu bertumimba lahir dalam alam-alam kehidupan yang dalam ajaran Buddha berjumlah 31 alam. Jika seseorang berbuat baik akan mendapatkan alam kehidupan mendatang yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Apa yang menyebabkan berlangsungnya proses tersebut adalah keinginan untuk eksis. Sebelum seseorang dapat memutuskan rantai kehidupan dan kematian, ia akan tetap mengalami kematian dan kelahiran kembali terus-menerus. Sedangkan jika seseorang tidak menginginkan kelahiran kembali, maka ia harus melenyapkan nafsu keinginan untuk terus eksis, yakni dengan melatih batinnya melalui meditasi sehingga mencapai pembebasan sejati nibbana atau nirwana. Ada 3 jenis kematian menurut agama Buddha, yaitu yang pertama, kematian atau kepadaman unsur-unsur batiniah dan jasmaniah. Yang kedua, kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia. Yang ketiga, kematian mutlak yang merupakan terputusnya daur penderitaan para arahat, yakni makhluk suci yang telah mencapai pembebasan. Buddha Gautama mengajarkan bahwa kematian pada dasarnya diakibatkan oleh 4 macam sebab. Yang pertama, kematian disebabkan habisnya usia, yaitu kematian yang disebabkan usia tua atau setelah mencapai batas usia rata-rata. Yang kedua, kematian disebabkan habisnya karma. Dimaksudkan orang yang mati dalam usia muda, masih bayi atau kanak-kanak, masih bujang atau gadis yang belum sempat mencapai batas usia. 3. Kematian yang disebabkan habisnya usia dan karma, yaitu kematian yang dialami oleh seseorang karena batas usia dan karma tepat waktunya telah habis. Yang keempat, kematian disebabkan oleh gangguan lain, yaitu kematian yang belum habis masa usia dan karmanya. Kematian ini disebabkan karena bencana seperti tertembak, tertabrak mobil,
tenggelam, diterkam binatang, kelaparan, kehausan, penyakit menular, dan lain-lain. 4 sebab kematian ini dapat diumpamakan seperti 4 sebab kepadaman pelita atau lilin, yaitu karena habisnya sumbu, habisnya bahan bakar, habisnya sumbu serta bahan bakar, dan karena tertiup angin. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Kulimpahkan jasa kebajikan dari dhamma ini untuk Ibu almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati. Semoga terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.